guys, balik lagi bareng Dila di Ngobras, Ngobrol bareng Ars. Nah, di podcast kita kali ini, kita udah kedatangan tamu yang luar biasa, yang tentunya top banget. Pastinya Arsnisi yang ada di rumah tahu beliau ini siapa. Ya, beliau ini adalah Bapak Dr. A. Rohendi, MHMM, selaku Wakil Rektor Akademik Ars University. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana Dila? Nah, Dila juga alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Gini Pak, mungkin boleh diceritain ya Pak aktivitas atau kegiatan Bapak sekarang, apa mungkin ada kendalanya? Karena kan sekarang kita seperti yang kita ketahui, kita itu lagi kena musibah pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Bapak? Ya baik, pandemi memang bukan hanya terjadi di kampus kita saja ya, tapi juga di kampus lain ya, terutama secara nasional. Dan memang kebijakan pemerintah sejak Maret kemarin kita kan perlu work from home, jadi kerja di rumah untuk semua kampus, semua institusi, dan mahasiswanya pun itu harus studi di rumah atau studi from home ya. Nah, terkait dengan kegiatan sehari-hari, memang dengan kondisi bekerja di rumah ini memang ada positif dalam arti ada negatifnya juga ya. Positifnya ya, kita sebetulnya dalam bekerja itu semakin harus tepat sasaran dan tepat waktu ya. Karena apa? Karena memang dengan kondisi begini kita akan susah koordinasi, itu yang merupakan negatifnya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi begini kita harus kemana-mana itu bawa alat komunikasi ya. Karena apa? Karena terutama di rumah ya, kalau misalkan bagian lain yang perlu atau pimpinan perlu, makanya kita harus setiap saat harus on gitu kan ya. Kan barusan Bapak udah ceritain ke Dila sama ke Arsnes yang ada di rumah perihal kendala dan sebagainya. Boleh nggak sih Pak cerita-cerita sedikit soal latar belakang Bapak, perjalanan Bapak, karir Bapak sampai Bapak bisa jadi orang yang hebat seperti ini Bapak? Oh ya, baik ya. Kalau latar belakang pendidikan ya pertama saya ceritakan latar belakang dari mana asal ya. Memang saya sebetulnya sekarang tinggal di Bandung ya, tapi sebelumnya saya aslinya dari Garut ya. Asli Garut. Nah, bahkan dari Garut pun kalau misalkan ada yang tahu, itu kota Garut itu masih 11 kilo, yaitu ke Kecamatan Wanaraja. Nah, dari kecamatan saya itu ke daerah namanya daerah Cinunuk di Garut ya. Dan itu sampai sekarang kalau ke daerah saya itu tidak ada kendaraan umum. Kendaraan umumnya itu kalau misalnya dari Wanaraja jarak 1 kilo itu pakai delman ya sampai sekarang ya. Saya kuliah ya ke Unpad ya, alhamdulillah waktu itu udah tahun jadul ya, nggak usah disebut tahunnya. Pokoknya ya saya dari kampung lah kasarnya ya. Yang dulu, kalau sekarang kan kampung dengan kota sudah tidak ada perbedaan ya, tapi kalau dulu itu jaraknya istilahnya itu kita kenal Bandung pun istilahnya itu sebulan sekali jarang ya. Bandung itu ibarat sesuatu yang sangat buta ya bagi saya ya waktu itu ya. Tapi alhamdulillah dengan tekad kuat ya, dengan belajar persiapan yang kuat saya jadi alhamdulillah dengan berkat ya doa usaha ya, saya beres dari Unpad ya, dari SMA Negeri Garut ya. Kalau dulu istilahnya itu SIPENMARU ya, sistem penerimaan mahasiswa baru ke Unpad, dan langsung masuk ke Fakultas Hukum sesuai dengan pilihan saya gitu. Nah, setelah dari Unpad saya pernah bekerja ya. Jadi setelah saya masuk Universitas Ars ya, waktu itu sebetulnya 98 ya, udah lahir belum 98? Belum Pak, setahun setelah 98 saya lahir. Nah itu masih Ars International School waktu itu ya, dan pascasarjana sudah ada ya, karena pascasarjana itu dulunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Emas ya, bahkan bukan S1 dulu tapi langsung adanya itu S2 ya tahun 95, dan saya waktu itu masuk ke sini ya langsung menjadi staf di pascasarjana ya, dari staf bagian akademik ya. Itu tahun 98, kemudian tahun 2000 3 perguruan tinggi di Ars International School ini bergabung menjadi Universitas Ars Internasional ya. Nah,
kemudian ya berlanjut dan memang saya tahun 2003 mempunyai kesempatan ya untuk kuliah di program Pascasarjana Magister Manajemen di Ars International School ya. Jadi melanjutkan S2-nya di Ars juga ya Pak ya? Di sini ya, kalau tidak salah saya lulus itu tahun bukan 2003, saya masuk tahun 2000 ya, tahun 2000 masuk dan lulus tahun 2003. Nah 2003 itu lulus. Jadi kurang lebih saya kuliah itu adalah 3 tahun S2 ya. Kemudian tahun 2011 ya, karena waktu itu ada kondisi bahwa dosen itu harus linier ya. Nah karena ada kebijakan pemerintah begitu, karena kita sebagai dosen perlu mengembangkan diri secara linier, makanya saya mencoba tahun 2009 ya, 2009 saya mencoba tes di Unpad lagi ya, di Magister Hukum ya, jurusan Hukum Bisnis, dan alhamdulillah saya dapat beasiswa gitu kan. Nah, jadi dapat beasiswa. Kemudian ya alhamdulillah selama 2 tahun 2011 itu saya sudah lulus ya. Namun ada cerita yang menarik ya. Apa tuh Pak? Mau tahu? Mau, boleh dong. Yang menariknya begini. Jadi istilahnya itu sebelum lulus S2 hukum di Unpad ya, saya ikut tes lagi S3 ya. Kebetulan ya alhamdulillah belum lulus S2 saya, kemudian saya dapat izin dari Pak Rektor dulu itu Pak Prof Ahmansa ya untuk melanjutkan S3, dan saya mengajukan lagi dengan beasiswa ya. Dan alhamdulillah lulus. Jadi sebelum saya lulus sidang S2, S3 udah lulus. Karena apa? Karena menggunakan S3-nya itu adalah ijazah S2 yang MM yang tadi yang lulus tahun 2003 dan diterima gitu kan. Jadi 2 minggu sebelum saya lulus ya, lulus S2 Magister Hukum Bisnis, saya sudah lulus duluan S3. Itu dari 2011 ya, dan berlanjut ya kurang lebih kuliah S3 itu selama 5 tahun ya. Kalau misalkan kuliah itu hanya 3 semester kuliah di kelas ya. Nah selebihnya itu adalah bikin disertasi yang agak lama. Nah Arsnesia, kita baru aja dengar cerita soal latar belakang dan pendidikan dari Bapak Wakil Rektor. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, tapi sebelum ke segmen selanjutnya kita saksikan tayangan yang berikut ini. Balik lagi bareng Dila di Ngobras, ngobrol bareng Ars di segmen kedua. Tadi di segmen pertama kita udah ngobrol-ngobrol soal latar belakang pendidikan Bapak ya. Nah di segmen sekarang Bapak, Nadila mau nanya nih, tugas Bapak di sini sebagai warek
akademik gimana Bapak? Ya, tugas warek akademik di sini kan ada 3 warek ya. Pertama warek akademik, akademik dan non akademik, Ya. dan terakhir adalah warek kerjasama dan inovasi. Nah kebetulan kalau di saya warek akademik itu intinya sebetulnya melaksanakan yang paling pokok itu Tridharma perguruan tinggi ya. Apa itu Tridharma perguruan tinggi? Udah hafal? Apa itu Pak? Dan itu apa ya? Jadi yang pertama itu adalah salah satu tugas perguruan tinggi itu adalah melaksanakan pendidikan. Ya. Nah, pendidikan. Kemudian yang kedua adalah penelitian, ya. Yang ketiganya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi perguruan tinggi sebetulnya yang sesuai dengan undang-undang pendidikan tinggi itu tugasnya ada Tridharma perguruan tinggi, dan itu juga termasuk kepada tugas dosen ya, melakukan Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi pertama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah pendidikan itu apa ya? Pendidikan itu adalah melakukan proses belajar mengajar. Jadi terkait dengan apa tugas warek akademik itu adalah mengelola ketiga hal tadi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Itu dari segi undang-undang pendidikan tinggi ya. Tetapi kalau misalkan kita melihat dari ruang lingkup kerja di Ars University ini, bahwa tugas warek akademik itu adalah menyelenggarakan pendidikan yang dikoordinasikan oleh prodi-prodi. Kebetulan kita kan punya 11 prodi ya, 11 prodi di sini yang masing-masing itu dipegang ya. Sejak awal saya warek akademik dulu kan tidak ada kaprodi. Nah sekarang sejak saya menjadi warek akademik, setiap prodi itu harus ada kaprodinya. Dulu kan langsung oleh dekan. Karena apa? Karena memang di dalam undang-undang pendidikan pengembangan keilmuan itu bertumpu di program studi ya yang diketuai oleh kepala program studi ya. Jadi semua pembelajaran di kampus ini ya untuk misalkan prodi tertentu itu berada di bawah kaprodi dan di atasnya adalah dekan. Contohnya misalkan di Fakultas Ekonomi ada jurusan manajemen sama akuntansi di bawah dekan Fakultas Ekonomi. Nah, jadi tugas yang pertama adalah saya adalah bagaimana menyelenggarakan KBM ya, kegiatan belajar mengajar di kampus kita ini, yang kebetulan sekarang KBM-nya strateginya itu menggunakan PJJ online ya, yang sebelumnya adalah tatap muka. Kemudian tugas yang kedua yaitu pengabdian masyarakat ya. Di sini diharapkan dan saya sudah mewajibkan bahwa dosen-dosen itu di tiap semester itu harus melakukan penelitian ya. Dalam bentuk apa? Yaitu setiap dosen itu minimal membuat satu jurnal ya, itu sudah kewajiban. Kemudian kalau tidak jurnal membuat satu buku ya, dan itu lanjut dibuatkan kalau yang bagus itu dari penelitian itu dikeluarkan menjadi hak kekayaan intelektual ya, dan yang diakui oleh pemerintah ya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan pengabdian masyarakat ya. Nah, kebijakan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana sebetulnya ini tugas para dosen ya, dibantu para mahasiswa. Mungkin pernah terjun pengabdian ke masyarakat belum? Belum pernah, Pak. Nah, belum pernah ya, mungkin nanti udah semester depan akan diajak oleh dosen-dosen ya melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan aplikasi dari keilmuan atau dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa dan dipraktekkan di masyarakat. Jadi itu yang secara garis besarnya. Tapi untuk di ruang lingkup di kampus ini ya, di samping saya membawahi fakultas juga membawahi lembaga pengabdian masyarakat, kemudian membawahi juga biro administrasi akademik ya, kemudian pengembangan dosen, kemudian perpustakaan, dan yang berkaitan terutama adalah bagaimana sebetulnya bidang akademik ini bisa
mendukung perkuliahan ya di kampus ini bagaimana berjalan lancar ya. Nah, terkait dengan perkuliahan di sini bahwa kita rencananya awal September ini akan melakukan atau menerapkan kurikulum digital ya, kurikulum yang berbasis digital. Dan mungkin untuk yang semester 1 mungkin full ya. Nah, untuk yang semester depannya mungkin kita akan melihat situasi, karena memang ini kan kalau semester yang misalkan kayak Danila udah semester berapa sekarang? Semester 2, Pak. Nah, semester 2 ya, mungkin itu harus disiasati bagaimana kurikulum berbasis digitalnya. Cuman yang jelas memang kita dari kampus kita ini ingin melahirkan talenta-talenta di bidang yang berkompeten di bidang digital ya. Yang mana bidang digital ini merupakan sesuatu yang sangat berkembang saat ini, dan untuk talenta-talenta itu harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan orang-orang yang mempunyai kualifikasi ya. Bahkan terus terang sebetulnya kita kan kampus kita ini mempunyai semacam positioning ya, which focus on your dream ya. Jadi which focus on your dream itu apa yang menjadi impian mahasiswa, insya Allah akan terwujud di sini. Nah, itu kita harus mengaplikasikan bagaimana which focus on your dream ya. Contoh misalkan Dedila, apa sih impian setelah di sini, setelah lulus di sini? Nadila pengennya lanjut lagi. Lanjut apa? S2. Lanjut S2. Bukan karena saya tadi dikasih tahu ya. Bukan. Ya. Nah, misalkan kan artinya kalau menurut saya which focus on your dream ini adalah sebetulnya, kalau memang ini masih dirumuskan ya, yang memang belum menjadi kebijakan tapi memang akan mengarah ke sana. Dedila setuju nggak bahwa misalkan harapan yang praktis, yang simpel dari orang tua dan mahasiswa setelah lulus itu apa? Maksudnya? Setelah lulus apa yang diharapkan setelah lulus kuliah S1? Setelah lulus S1 mungkin ada tuh pengen, bukan ini umumnya. Ya. Setelah lulus mau apa? Nggak ngerti. Setelah lulus ya mau bekerja atau nganggur? Atau nikah dulu? Aduh, nikah nanti dulu deh, Pak. Jadi artinya kan setuju nggak kalau misalkan masuk kuliah ya, kemudian kuliah, wisuda, lulus, bekerja, setuju begitu? Setuju, tapi enggak deh. Enggak setuju? Enggak, maksudnya ya umumnya mahasiswa ini. Umumnya mahasiswa pasti setuju. Nah, istilahnya itu kan saya pikir tidak ada misalkan kamu cita-cita setelah lulus menjadi pengangguran, Pak, tidak ada, pasti bekerja. Cuman memang bekerjanya di mana, nah itu yang tanda tanya ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, saya ingin sebetulnya bermimpi bagaimana mewujudkan harapan yang simpel mahasiswa ini ya. Masuk kuliah ya, kemudian kuliah, wisuda, bekerja. Nah, itu kan sebetulnya hal yang praktis. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Bahkan kalau menurut saya ya, sebagai salah satu ininya operasionalisasi dari which focus on your dream itu, bagaimana kalau bisa itu kita itu menghasilkan mahasiswa yang sebelum wisuda itu sudah bekerja. Setuju nggak? Setuju. Nah itu makanya itu yang PR itu ya. Karena kalau misalkan gini, setelah lulus bekerja, ya itu mau hampir semua di perguruan tinggi begitu, tidak ada. Tapi kalau bisa sebelum wisuda kita sudah bekerja. Nah, ini yang sedang digodok di kita itu bagaimana. Nah, dan kita kan nanti keahliannya itu di bidang digital ya, artinya dalam arti setiap lulusan kita itu diarahkan supaya kalau bisa itu dipastikan sebelum di wisuda itu sudah pada bekerja di bidang digital ya, di bidang digital ya. Tapi saya mah nggak mau bidang digital, misalkan saya mau jadi pegawai negeri, Pak, saya mau kerja di perusahaan besar, tapi kan itu perlu proses. Nah, karena kalau misalkan saya dulu ya dengan kawan-kawan saya waktu S1 ya, itu tahun yang lama ya, di wisuda itu katanya hari pertama bisa hahaha, ya besok kedua masih senyum, tapi udah seminggu di rumah bingung mau apa kan. Nah, oleh karena itu saya istilahnya itu kan mengalami juga, saya sebagai mahasiswa ya inginnya mahasiswa itu kalau misalkan sekarang bekerja sesuai cita-cita, kadang-kadang match, kadang-kadang enggak ya. Misalkan selain kuliah, Dedila kalau misalnya anggaplah tidak kuliah, mau apa gitu. Kalau bekerja sih. Nah, kan itu simpel kan, bekerja ya. Jadi kalau misalkan tidak kuliah itu bekerja. Nah, cuman bekerjanya apakah sesuai dengan cita-cita? Cita-cita mau jadi apa? Dila, ibu rumah tangga. Loh, kok bekerja di rumah tangga? Nah, dia pengennya jadi
wanita karir sih Pak. Wanita karir Iya. ya apa contohnya wanita karir itu? Misalkan karena sekarang kan di komunikasi pasti Iya. misalnya saya ingin jadi seperti Najwa Shihab misalkan kan itu kan bisa. Saya ingin kalau dulu itu misalkan kayak siapa tuh yang di ini ada lupa lagi ya. Siapa? Banyak ya yang istilahnya itu yang apa profesional sebagai pembawa berita, sebagai presenter yang handal menurut saya ya. Yang mungkin istilahnya itu kalau misalkan dari segi gaji mungkin udah besar gajinya misalkan. Kalau misalkan harusnya cita-cita ke sana makanya kayak sekarang wawancara saya masa istilahnya tidak bisa diaplikasikan. Ini mungkin satu hal yang kesempatan yang baik ya dipercaya untuk misalkan apa menjadi presenter di sini karena apa? Karena itu merupakan suatu hal mungkin orang lain kan tidak punya kesempatan ya. Tapi kalau Dila kan sekarang sudah sudah dipercaya ya berarti kan sudah punya talenta dan masa talenta ini tidak dikerjakan langsung bisa di tempat yang lebih bagus lagi. Nah, untuk mencapai cita-cita itu kan pasti perlu proses ya. Contoh aja misalkan punya cita-cita jadi PNS nggak misalkan, tidak ya. Tapi kalau punya misalkan cita-cita jadi PNS, minimal kan harus ada waktu tunggu ya 5-6 bulan sampai setahun kan, apalagi PNS. Nah, oleh karena itu yang setahun ini menurut saya ini tidak boleh untuk lulusan kita itu menganggur. Nah, makanya sebelum misalkan wisuda, kalau saya inginkan itu untuk lulusan kita, kalau orang lain misalkan mudah bekerja, kalau kita sebelum wisuda sudah bekerja. Nah, itu sebetulnya harapan saya ya. Memang ini perlu perlu pemahaman ke semuanya dan bagaimana mengaplikasikannya. Tapi yang jelas supaya kita punya diferensiasi ya, punya perbedaan dengan kampus lain ya. Apa sih sebetulnya kalau misalkan masuk ke Ars University ini misalkan, yang pertama misalkan kurikulumnya berbasis digital, yang kedua misalkan nanti sebelum di wisuda itu adalah sudah bekerja dan orang tua pasti senang ya, ya udah pasti senang karena apa? Karena bekerja sesuai dengan cita-cita misalkan belum dapat ya yang ada aja dulu ya. Nah, oleh karena itu saya sebetulnya sebagai warak akademik ya ke depan saya menginginkan which focus on your dream itu adalah bagaimana mengoperasionalkannya ya. Jadi tidak hanya misalkan lulusan yang mudah bekerja ya, kalau lulusan yang mudah bekerja semuanya juga mudah bekerja, cuman kadang-kadang di mana bekerja kan tidak jelas ya. Makanya dengan talenta digital ini saya inginkan semua alumni kita itu melek di bidang digital dan sebelum wisuda kalau bisa dideklar bahwa semuanya lulusan kita itu sudah pada bekerja. Itu sebetulnya orientasi saya yang paling puncaknya itu gitu. Jadi misalkan Pak dari fakultas apa saja, pokoknya semua fakultas yang ada di sini. Ya. Contohnya misalkan kalau keperawatan bagaimana Pak? Ya misalkan keperawatan kan, kalau misalkan tes nunggu itu kan masih tidak mungkin satu hari tes langsung diterima, itu kan perlu proses. Nah untuk menunggu itu kan ada jeda waktu. Nah dengan dengan kapabilitas misalkan di bidang digital di sini, menurut saya ya insya Allah orang-orang yang alumni kampus kita itu adalah orang-orang yang mandiri dan bisa mengaplikasikannya kemampuan digitalnya itu secara mandiri ya. Makanya nanti kan dikembangkan di sini terutama misalkan bagaimana entrepreneurship ya, itu harus ditekankan ya. Ya karena apa? Karena memang kondisi sekarang ya untuk ya apalagi misalkan dalam kondisi di tengah pandemi begini ya, lapangan kerja mungkin untuk sementara ini untuk tahun ini atau mungkin untuk tahun depan agak sedikit minim ya. Nah coba yang berkembang sekarang bisnis apa, ada yang tahu nggak? Bisnis rumahan homemade kayak gitu Pak. Ya bisnis rumahan ya melalui digital ya gitu misalkan kan digital misalkan kayak contoh lebaran kemarin kan siapa yang mau jalan-jalan ke mall kemarin? Kemarin jalan-jalannya kemana? Belanjanya kan pasti pakai online. Nah itu kan salah satunya dan menurut saya itu bisa dikendalikan di mana saja dan orang banyak yang berhasil di bidang itu ya. Nah makanya sebetulnya dengan kemampuan digitalnya mahasiswa kita baik misalkan itu fakultas ilmu komunikasi, fakultas apalagi fakultas teknologi, ini untuk fakultas yang lain makanya akan dibekali suatu pendidikan ya, dibekali suatu pengetahuan yang diharapkan istilahnya itu bisa mandiri dan bekerja sebelum wisuda. Jadi begitu wisuda itu tidak nganggur lagi ya.
misalkan ya. Tapi Pak, saya cita-citanya mau ya sambil menunggu itu kita misalkan melamar ke suatu institusi ya atau perusahaan atau pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau misalkan bisnis ini sudah bagus, ini bisa dua-duanya jalan ya. Banyak orang apalagi misalkan sekarang ya dengan zaman digital ini bekerja tapi punya side business, dan sini banyak dosen kayak begitu ya. Banyak dosen ibu rumah tangga dengan berkemampuan bisnis yang dimilikinya dan bisa berkembang menjadi para pengusaha di bidang digital ya. Yang justru sebetulnya ya kita kalau misalkan saya kebetulan saya juga mengajar di salah satu mengajar marketing manajemennya. Yang di kita kelemahannya sebetulnya di kita itu negara kita umumnya adalah negara menjadi konsumen ya. Menjadi konsumen tidak menjadi produsen apalagi menjadi penjual. Nah, oleh karena itu bagaimana misalkan yang mendukung program pemerintah ya untuk alumni kita itu bukan hanya misalkan hanya konsumen saja, tapi bagaimana misalkan kita mampu menjual produk ke orang lain, apalagi bisa ke luar negeri ya. Apa saja produknya Pak? Sebetulnya produk kita melimpah di mana saja ada ya. Di mana saja ada. Nah, cuman kan masalahnya kita kadang-kadang tidak punya pengetahuan ya di bidang digital atau tidak punya pengetahuan di bidang pemasaran itu sendirinya. Makanya oleh karena itu mungkin ke depan ya sesuai dengan cita-cita saya bagaimana kita menciptakan alumni kita itu bisa bekerja sebelum wisuda. Nah itu which focus on your dream, dan itu menjadi impian saya dan menjadi impian kita semua barangkali ya. Nah, kita baru aja mendengarkan penjelasan dari Bapak soal tugas dan program kerja di Ars University ini. Mungkin di segmen selanjutnya, tapi sebelum lanjut ke segmen selanjutnya kita saksikan tayangan yang berikut ini. Boy, get lu bet Agetin jauh masuk lagi nih Kenapa lu ngelamun kenapa? Puyeng gua. Kenapa puyengnya? Gua mau kuliah. Udah dari mana kemarin corona? Puyeng gua usaha gua, aduh. Goyang. Lu udah gak usah khawatir, gua kasih tau lu ya. Nih. Ini kepercayaan lu. Nih gua Lu dari mana gue? Lu bacot mulu, lihat nih. Apaan nih? Ini salah satu kampus yang punya program peduli COVID-19. Iya. Siapa lagi? Maksudnya gimana nih? Dia tuh pas pendaftaran harganya cuma 1.550.000. Kagak ada duit lagi? Udah kagak ada lagi, cuma itu doang. Cuma segitu doang? Iya. Mantap gua. Lu mau kemana, woy? Nah, gila kan lu kemana? Jalan aja. Belum beres gua. Nah, balik lagi bareng Dila. Di segmen kali ini kita bakal nyantai-nyantai aja ya Pak ya. Boleh. Ada game sedikit pertanyaan nih. Ada namanya rapid question Pak. Siap Bapak? Insya Allah. Ternyata susah ya. Gampang banget kok Pak nih. Pertanyaannya, yang pertama, Bapak lebih milih ketemu mantan atau selingkuhan? Waduh, susah atau ya. Atau, nggak bisa atau Bapak harus pilih. Susah jawabannya kalau begitu Maya. Kok susah ya? Kenapa Bapak? Mantan atau selingkuhan? Ya lebih baik mantan ya. Iya. Ya, kalau selingkuhan kan bahaya kan. Bahaya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada, Bapak lebih milih terjebak di badai salju atau nostalgia? Salju atau nostalgia? Nostalgia ya. Kenapa Bapak? Nostalgia kan kalau namanya orang itu pasti ada kenangan manis. Iya, ya, nah itu kan pasti ada. Kalian tahu nggak sih ada iya, ada kenangan manis tapi bukan pamungkas. Apa sih? Iya. Ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Bapak lebih milih naik mobil kena macet atau naik motor kepanasan? Lebih baik kalau supaya cepat waktu lebih baik pakai motor kepanasan. Iya, gitu ya Pak? Iya. Ya, oke. Walaupun kepanasan nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa kan, kita harus on time kalau ada apa-apa. Iya.
ada pertanyaan lagi nih Pak. Bapak lebih baik belanja diskonan tapi ngantri atau belanja nggak ngantri tapi mahal? Tadi efektif dan efisien, lebih baik mahal tapi tidak ngantri. Iya ya. Itu. Jadi nggak usah ribet juga ya Pak ya? Ya, apalagi masih bukan pandemi, bahaya ngantri-ngantri kan. Iya. Istilahnya itu hanya beda harga cuma 2.000, tapi Iya, kena diskonnya COVID. nggak seberapa ngantrinya itu Kena ya. COVID lebih bahaya. Iya. Makanya efektif dan efisien itu Iya. ya. Itu. Nah, ada lagi nih Pak, menghabiskan masa tua bersama keluarga atau tetap menjadi pengajar atau dosen? Sebetulnya dua-duanya hal menyenangkan, Iya. jadi sambil berenang minum air. Jadi dua-duanya harus jalannya dengan senyum, dengan bahagia. Iya, jadi nggak bisa dipilih salah satu, Tidak dua-duanya bisa ya Pak ya? dipilih, ya. Istilahnya apalagi dosen kan, kalau sudah misalkan profesor itu batas usia itu sudah tidak ada ya. Iya. Kalau profesor itu ya. Jadi apakah dipilih yang mana? Menurut saya dua-duanya menyenangkan ya, dan dua-duanya adalah bisa membuat kita untuk awet muda. Iya. Ya itu. Iya. Ya. Nah, mungkin Bapak ada pesan yang mau disampaikan kepada Arsnis yang ada di rumah? Ya, pesannya yang penting kalau saya lihat dari tadi ya, kalau kita simpulkan dari uraian, jadi memang yang pertama kalau misalkan kita mempunyai cita-cita itu harus murni datang dari diri sendiri ya. Dan orang lain itu sebetulnya hanya mendukung, tapi tetap misalkan sesuatu yang berhasil itu adalah harus datang dari sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menurut saya jangan dilupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan terus terang saja kalau saya lebih baik mana misalnya bekerja dulu atau doa dulu. Kalau saya doa dulu ya. Karena apa? Karena dengan doa nanti Allah akan memberikan jalan kemana arah kita ya. Karena kalau misalkan kita bekerja capek tanpa ada dari Allah arahan, itu menurut saya susah ya. Makanya misalkan untuk salah satu kunci keberhasilan, pertama kita itu harus mempunyai tekad ya. Dan untuk tekad itu pasti di tengah jalan itu yang namanya ada satu tujuan, pasti akan ada hambatan-hambatan dan kita harus kuat ya. Harus kuat kepada hambatan. Dan yang paling penting sebetulnya adalah doa ya. Apalagi misalkan ya doa dari diri sendiri ya, kemudian doa dari orang tua kalau yang masih ada. Karena apa? Karena doa orang tua itu adalah sangat ampuh ya. Sangat ampuh doa orang tua itu ya. Kadang-kadang orang tua itu tidak diminta tapi adalah mendoakan ya. Bahkan katanya kalau doa yang terkabul itu adalah doa dari orang yang tidak tahu mendoakan kita itu terkabul karena tidak diminta. Apalagi doa orang tua ya. Nah, kalau misalkan tidak ya, apalagi misalkan dalam arti tidak ada orang tua, berarti kita harus berdoa, bahkan doakanlah orang tua ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, meskipun misalkan orang tua itu sudah meninggal ya, doa tetap harus. Bahkan sebetulnya bukan hanya ke sana ya. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doakan semua muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah mati, insya Allah akan datang barokah itu kepada kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mendoakan orang lain yang tidak diminta atau orang lain itu tidak tahu, nanti yang membalasnya adalah malaikat. Ya. Mungkin itu penutup dari saya. Ya. Nah Bapak, sebelum ditutup obrolannya, Nadila boleh minta selfie sama Bapak nggak? Boleh. 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 Oke. Selfie-nya gimana? Sebentar ya.